Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Di sini kita akan melanjutkan tentang perbaikan dinamo starter Kijang Super 5K yang kemarin mengalami kerusakannya. Sebelumnya kita akan melakukan pengetesan dinamo starter tersebut apakah bisa berputar tanpa beban dan pengecekan pull-in coilnya. Baik, ini adalah dinamo starter mobil Kijang kemarin yang kita lepas dari mobil Kijang 5K yang ada di depan. Untuk itu kita coba dulu pengetesan korban apakah bisa dinamo starter ini berputar. Dan dinamo starter ini tidak berputar ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pengetesan pull-in coilnya atau solenoidnya apakah berfungsi atau tidak. Oke, untuk pengetesan selanjutnya adalah pull-in coil atau pengetesan solenoid, yang mana tadi dinamo starter ini tidak bisa bergerak ketika pengetesan tanpa beban. Yaitu caranya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau belum silahkan cek di deskripsi ada. Kemudian langsung saja kita cek apakah pinion gear ini dapat bergerak atau tidak. Baik, pinion gear dapat bergerak. Ini berarti kemungkinan adalah spool atau brush yang ada di dalam dinamo starter ini ada yang habis, sehingga ground dari dinamo starter tidak bisa mengalir ke solenoid ya. Atau kita bisa pastikan apakah koneksi solenoid ini bisa terhubung atau tidak dengan cara menggunakan tes pen DC. Baik, kita akan coba apakah menyala atau tidak. Tes pen DC menyala ya. Dapat dipastikan kerusakannya adalah berada pada brush dinamo starter. Mari kita akan menservis dinamo starter ini langsung saja dan kita ganti brush. Akan melakukan pembongkaran dinamo starter. Alat yang digunakan adalah kunci T8, kunci T10, dan kunci T12 dan obeng. Langsung saja kita lakukan pembongkaran. Kita lepas dulu solenoidnya ya di sini. Kemudian lanjut kita bongkar dinamo starternya menggunakan kunci 8. Baik, kita lepas. Di sini harus hati-hati karena ada per di bagian senatnya, jadi kita harus pelan-pelan untuk melepasnya.
Nah, di sini terlihat brus starter di sini ada yang sudah mulai habis ya, dan perlu diganti. Mari kita akan mengganti brus starternya dulu dan kita bersihkan bagian dalamnya. Baik, kita akan melepas brusnya ya dengan solder. Caranya adalah sebelum dilepas kita panasin dulu menggunakan timah agar timah yang lama bisa ikut jadi lunak. Kemudian setelah dipanaskan kita sedot menggunakan penutupnya. Baik, untuk dari brusnya sudah kita lepas, kemudian kita ganti menggunakan brus yang baru ya, karbon brus yang baru. Untuk posisi kabel ini dia berada di bagian luar ya, jadi seperti ini, dia berada di posisi luar sampai sini. Setelah kita jepit, baru kita solder menggunakan timah di bagian atasnya untuk memperkuat agar tidak lepas ya, seperti ini kurang lebih.
Baik, kurang lebih selesai. Keempatnya sudah terpasang ya. Sebelum terpasang, yang harus kita lakukan adalah mengamplas bagian angker ini. Ya, kita amplas, kemudian membersihkan bagian dalamnya. Ya, baik. Dan jangan lupa memberikan grease pada daerah bendiknya, ya, jalur bendik ini, agar sirkulasinya menjadi lancar. Baik, setelah dibersihkan, kita akan merangkai dinamo starter ini kembali ke posisinya ya. Baik, kita akan melakukan perakitan ya.
Baik, posisi terpasang seperti ini ya posisinya. Ketika sudah terpasang, dia ada pairnya dan masing-masing brusnya menyentuh ke sikat arangnya. Kemudian kita tinggal memasang, kasih grease dulu sedikit. Kita tinggal memasang bagian penutupnya. Baik, setelah ini kita pasang solenoidnya ya ke posisinya. Ingat, yang rendah berada di dekat dengan kabel yang menuju ke dinamo starter. Oke, kita pasang. Baik, setelah itu kita pasang kabel terminal C yang dari dinamo starter ke posisinya. Baik, sudah selesai, tinggal kita uji coba apakah dinamo starter ini bisa berfungsi atau tidak. Baik, untuk dinamo starter akan kita uji kembali. Jalurnya seperti yang tadi kita lakukan pada pengujian motor starter tanpa beban ya. Nah, caranya di sini adalah menggunakan kunci kontak yang tadi kita gunakan juga ya. Kita akan lihat, oke, di sini. Ya, berfungsi ya. Baik, untuk kesimpulannya, untuk dinamo starter tadi kerusakannya terjadi pada brush coil atau coil brushnya sudah habis. Jadi ground itu tidak terhubung ke terminal C. Jadi kita tidak bisa langsung mematok, oh dinamo starter ini tidak bisa, solenoidnya tidak bisa.
tidak bisa ya, jadi harus kita cek satu-satu. Seperti hold in coil tadi. Setelah hold in coil bisa, kita cek hold in coilnya berfungsi dengan bagus. Nah, baru deh kita bongkar dinamo starternya. Biasanya sih terjadi untuk brusnya tadi tuh habis. Nah, setelah kita ganti brus coil tadi, dinamo starter bisa berfungsi dengan bagus. Baik, sekian dari saya. Semoga semoga pengalaman yang di-sharing di sini atau dibagikan di sini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.